Oh, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kuliah filsafat ilmu. Kalau pertemuan minggu lalu itu membahas tentang em, dasar-dasar epistemologi. Jadi sebelum masuk ke metode ilmiah, khususnya di bidang ilmu sosial dan ekonomi, penting untuk kita memahami tentang kebenaran dalam filsafat. Apa yang dimaksud benar? Kapan pengetahuan dikatakan bernilai benar? Kapan dikatakan bernilai salah? Nah, dalam filsafat kebenaran sendiri ada banyak referensi. Misalnya, label kebenaran itu bisa kita cek. Misalnya, satu, label kebenaran empiris. Kedua, label kebenarannya etik. Yang ketiga adalah label kebenaran eh, metafisik. Empirik itu bisa kita cek pada penggunaan panca indera. Nah, putih, biru, air, kita bisa lihat, kita bisa rasakan. Logis itu menggunakan prinsip-prinsip rasional. Uh, itu yang masuk dalam level kebenaran. Yang lain adalah ada yang disebut dengan kebenaran proporsional. Di sini ada 5. Yang pertama itu adalah necessary atau niscaya. Yang kedua adalah korespondensi. Yang ketiga adalah koherensi. Yang keempat adalah pragmatis. Yang kelima adalah standpoint. Yang dimaksud kebenaran necessary itu adalah kebenaran yang tidak memerlukan pemikiran yang tajam. Yang begitu kita melihat pernyataannya bisa kita terima. Misalnya, 1/1 itu lebih besar daripada 1/2. Itu contoh. Yang kedua adalah korespondensi. Korespondensi itu artinya suatu pernyataan atau proposisi atau ide yang bersesuaian dengan fakta. Jadi kalau kita mengatakan bahwa sekarang ada virus corona dan faktanya di luar ada orang yang uh, terkena virus corona dan banyak, maka itu benar bahwa sekarang telah terjadi pandemi virus corona. Jadi ada kesamaan pernyataan atau ide dengan fakta yang terjadi. Yang ketiga adalah kebenaran koherensi atau konsistensi logis. Kebenaran ini biasanya banyak dipakai di matematika, logika, atau di ilmu hadis dan bidang-bidang yang lain. Jadi kebenaran koherensi itu adalah kebenaran yang diterima karena dia tidak membantah prinsip-prinsip sebelumnya yang telah kita terima sebagai satu kebenaran. Misalnya, 2 tambah 2 sama dengan 4. Itu dikatakan benar karena kita menerima prinsip penjumlahan di dalam bilangan basis bilangan persepuluhan. Ya, 1 tambah 1 sama dengan 2, itu karena kita dalam semesta pembicaraan dalam bilangan berbasis 10. Tetapi kalau dalam berbasis bilangan 2, itu lain lagi. Nah, itu prinsip-prinsip kebenaran sebelumnya yang tidak dibantah. Jadi dia punya koherensi logis. Konsistensi logis dengan prinsip-prinsip yang benar sebelumnya. Yang keempat adalah kebenaran pragmatis. Nah, ini yang banyak dipakai di Amerika, termasuk di Eropa juga. Meskipun lebih banyak di Amerika, bahwa prinsip-prinsip pragmatis itu adalah sesuatu dikatakan benar kalau dia memberikan asas manfaat, ada hasilnya, ada tujuannya. Jadi, parameter kebenarannya itu kalau kita menerima manfaatnya. Laptop ini punya manfaat. Itu ukuran-ukuran kebenarannya. Makanya disebut sebagai kebenaran pragmatis. Yang terakhir adalah kebenaran standpoint atau bisa juga dikatakan sebagai kebenaran yang bersifat lokal. Ini biasanya masuk dalam perbincangan khas postmodernisme. Jadi kebenaran subjektif yang mirip dengan kebenaran standpoint. Misalnya, masyarakat Kajang meyakini bahwa pakaian hitam itu sebaiknya dipakai kalau memasuki daerah Kajang. Itu kebenaran yang
khas lokal masyarakat Kajang. Mungkin di masyarakat lain memaknai kebenaran pakaian hitam itu dengan makna yang berbeda. Jadi masing-masing punya ukuran masing-masing. Itu yang dimaksud dengan standpoint. Oke, kebenaran yang lain adalah ada yang disebut dengan kebenaran ontologis. Jadi yang ontologis itu menelaah tentang apa yang ada. Di sini ada 3 level kebenaran ontologis. Yang pertama adalah objektif empiris, yang kedua adalah subjektif hermeneutis, yang hermeneutis masuk dalam penghayatan, yang ketiga adalah intersubjektif. Ini biasanya banyak dipakai di ilmu-ilmu sosiologi, yaitu masing-masing subjek menyepakati hal yang sama atau semacam kebenaran konvensional. Nah, saya kira itu beberapa pengantar tentang kuliah lanjutan ini tentang filsafat ilmu, khususnya dalam hal topik tentang kebenaran. Nah, semoga bisa ditanggapi, dan mohon maaf kita tidak bisa kuliah daring menggunakan video conference karena keterbatasan fasilitas, mungkin karena jaringan yang tidak bisa diakses oleh semua teman-temannya. Nah, kita akan lanjutkan dalam classroom diskusinya, tanya jawabnya tentang materi-materi ini. Sekian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi